Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Berlin Christina Dewi dengan NIM 1717051048. Yang saya hormati dosen pembimbing utama saya, Bapak Iputu Julianto SE MSI AK. Yang saya hormati dosen pembimbing pendamping saya, Bapak Igede Agus Pratama Yudantara SE MSA. Yang saya hormati dosen penelaah saya, Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi SST AK MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Financial Leverage, Return on Asset, Winner Always Stock, Dividend Payout Ratio, dan Kepemilikan Publik terhadap income smoothing. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Adapun latar belakang yaitu bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi dan perkembangan keuangan perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Dalam suatu laporan keuangan, salah satu informasi yang sering dilihat oleh investor adalah laba perusahaan. Menurut Statement of Financial Accounting Expert atau SFAC nomor 1 mengungkapkan bahwa pada umumnya informasi laba yang diungkapkan perusahaan adalah perhatian utama di dalam menafsirkan kinerja atau pertanggungjawaban manajemen, dan juga melihat pemilik melakukan penafsiran atas kekuatan laba perusahaan di periode mendatang. Manajemen yang sadar kemampuannya diukur berdasarkan laba akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya, yaitu melakukan tindakan manajemen laba, dan salah satunya adalah bentuk income smoothing. Income smoothing atau perataan laba merupakan salah satu cara manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diharapkan baik melalui metode akuntansi maupun transaksi. Salah satu kasus income smoothing yaitu perusahaan PT Sepatu Bata Tbk. Dilansir dari berita Makom, PT Sepatu Bata Tbk melaporkan kinerja yang kurang menggembirakan pada tahun 2016 dengan membukukan penurunan laba bersih sebesar 67,70% menjadi 42,23 miliar atau 32,49% saham dibandingkan dengan 129,52 miliar atau 99,63 per saham pada tahun 2015. Pada tahun 2017, emiten produsen sepatu PT Bata Tbk berhasil membukukan lonjakan laba yang signifikan. Peningkatan angka penjualan membuat perusahaan mampu membukukan peningkatan laba drastis. Dengan demikian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi income smoothing dalam penelitian ini adalah yang pertama ada financial leverage, return on asset, winner always stock, dividend payout ratio, dan kepemilikan publik. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, adanya penurunan kepercayaan oleh para pemangku khususnya para pemegang saham terhadap perusahaan yang melakukan praktik income smoothing. Yang kedua, praktik income smoothing masih sering terjadi pada perusahaan go public. Yang ketiga, terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu. Batasan masalah. Penelitian ini berfokus pada kondisi laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019 dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya income smoothing seperti financial leverage, return on asset, winner always stock, dividend payout ratio, dan kepemilikan publik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh financial leverage terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, bagaimana pengaruh return on asset terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, bagaimana pengaruh winner always stock terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang keempat, bagaimana pengaruh dividend payout ratio terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang kelima, bagaimana pengaruh kepemilikan publik terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Adapun tujuan penelitian dalam hal ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh financial leverage terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh winner always stock terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pengaruh dividend payout ratio terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama ada manfaat akademis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber informasi terkait. Yang kedua ada manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi bagi para stakeholder dalam mengambil keputusan investasi. Penelitian ini diharapkan memberikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan praktik income smoothing dan dijadikan bahan pertimbangan investasi bagi investor. Kajian teori. Dalam hal ini ada grand teori. Ada dua, yang pertama ada teori keanggenan, yang kedua ada teori sinyal. Lalu, teori yang mendukung dalam penelitian ini ada financial leverage, return on asset, winner always stock, dividend payout ratio, kepemilikan publik, dan income smoothing.
Penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang pertama ada Fajar dan Suwardana pada tahun 2016, Anggriawan dan Adlet 2016, Marintis Citri 2016, Ratih Emilia dan Lukita 2017, Daeng Afifuddin dan Junaidi 2017, Diah dan Budiasi 2018, Kurnia Saputra dan Gexia 2019, Nuraini dan Juliana 2019, Christian dan Suryani 2020, Intan dan Indra Trawati 2020. Selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir dapat dilihat pada tampilan di slide. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. H1. Financial leverage berpengaruh positif terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. H2. Return on asset berpengaruh negatif terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. H3. Winner all losers berpengaruh negatif terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. H4. Dividen pet ratio berpengaruh positif terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. H5. Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Metode penelitian, rancangan penelitian, pendekatan kuantitatif, lokasi penelitian, Bursa Efek Indonesia, populasi. Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ada 157 perusahaan dan sampelnya. Penentuan sampel menggunakan metode profiling sampling sehingga sampel pada penelitian ini ada 30 perusahaan. Jenis dan sumber data. Jenis data kuantitatif, data sekunder. Sumber data adalah laporan keuangan yang diperoleh melalui website BEI dan ICMD. Definisi operasional variabel. Variabel dependent Y yaitu income smoothing. Yang kedua ada variabel independent X, ada financial leverage, ROA, winner all loser stock, dividen pet ratio, dan kepemilikan publik. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi karena data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Selanjutnya ada metode dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan tabel di slide bahwa hasil analisis deskriptif variabel X1 dengan standar defisiasi 0,498 lebih kecil dari nilai rata-rata 0,698, artinya bahwa data financial leverage tidak terlalu bervariasi. X2 bahwa standar defisiasi 0,085 lebih kecil dari rata-rata 0,89, bahwa data ini juga tidak terlalu bervariasi. Yang ketiga, winner all loser stock, bahwa standar defisiasinya adalah 0,292 lebih kecil dari 0,09 nilai rata-rata, bahwa data tersebut juga tidak terlalu bervariasi. Untuk X4, dividen pet ratio 0,254 standar defisiasinya lebih kecil dari nilai rata-rata 0,336, bahwa data ini juga tidak terlalu bervariasi. X5-nya kepemilikan publik nilai standar defisiasinya adalah 0,185 lebih kecil dari 0,233 rata-ratanya, bahwa data ini juga tidak terlalu bervariasi. Begitu juga dengan income smoothing, di mana standar defisiasinya adalah 3,42 lebih kecil dari nilai rata-ratanya min 0,100, bahwa data income smoothing juga tidak terlalu bervariasi. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan tabel yang tertera ditunjukkan bahwa nilai SIK sebesar 0,200. Nilai SIK tersebut lebih besar dari 0,05 untuk statistik one sample Knopf. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data terdistribusi normal jika nilai SIK lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Data terdistribusi normal artinya data-data yang digunakan pada sampel dapat digunakan untuk mewakili populasi dalam penelitian ini. Yang kedua, hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel yang tertera diketahui bahwa nilai FIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi dari masing-masing variabel terbebas dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi linier. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel yang tertera diketahui bahwa nilai signifikan antara variabel bebas dengan absolut residual ABS lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu adalah uji autokorelasi. Berdasarkan tabel yang tertera diketahui bahwa nilai Durbin-Burston sebesar 2,048. Nilai tabel Durbin-Burston pada alphabet 0,05, N-nya 150 kali 5 adalah Du sama dengan 1,802. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam regresi linier tidak ada autokorelasi.
Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel yang tertera bahwa nilai konstanta min 3,650 menunjukkan jika variabel financial leverage, return on asset, winner all loser stock, dividen pay ratio, dan kepemilikan publik bernilai konstan, maka variabel income smoothing Y memiliki nilai min 3,6050. Yang kedua, variabel financial leverage memiliki koefisien regresi sebesar 1,663. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa financial leverage berpengaruh positif terhadap income smoothing. Variabel return on asset memiliki koefisien regresi sebesar min 5,520. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap income smoothing. Variabel winner all loser stock memiliki koefisien regresi sebesar min 1,094. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa winner all loser stock berpengaruh negatif terhadap income smoothing. Variabel dividen pay ratio memiliki nilai koefisien regresi sebesar 5,913. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa dividen pay ratio berpengaruh positif terhadap income smoothing. Lalu yang terakhir, variabel kepemilikan publik memiliki koefisien sebesar 8,115. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap income smoothing. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Uji hipotesis 1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa financial leverage memiliki nilai signifikan uji T sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dalam penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa financial leverage berpengaruh positif terhadap income smoothing. Uji hipotesis kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa return on asset memiliki signifikan uji T sebesar 0,004, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, penelitian H0 ditolak dan H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap income smoothing. Selanjutnya uji hipotesis 3. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa winner all loser stock memiliki nilai signifikan uji T sebesar 0,046, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dalam penelitian ini A0 ditolak dan H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa winner all loser stock berpengaruh negatif terhadap income smoothing. Lalu uji hipotesis 4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa dividen pay ratio memiliki nilai signifikan uji T sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dalam penelitian ini A0 ditolak dan H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dividen pay ratio berpengaruh positif terhadap income smoothing. Uji hipotesis 5. Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa kepemilikan publik memiliki nilai signifikan uji T sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dalam penelitian ini H0 ditolak dan H5 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap income smoothing. Pembahasan yang pertama, pengaruh financial leverage terhadap income smoothing. Financial leverage berpengaruh terhadap income smoothing, di mana semakin tinggi utang perusahaan, maka akan semakin besar resiko yang dihadapi investor. Sedangkan investor mengharapkan tingkat pengembalian keuntungan yang tinggi. Akibat kondisi tersebut, perusahaan cenderung untuk melakukan praktik income smoothing. Penggunaan hutang pada suatu perusahaan akan menentukan tingkat suatu financial leverage. Financial leverage dipandang sebagai hal yang penting dalam perusahaan dengan berdasarkan penggunaan sumber keuangan yang dimiliki beban tetap dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Pengaruh return on asset terhadap income smoothing. Terjadinya praktik perataan laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak internal, manajemen, dan pihak eksternal, sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan teori keanggenan yang menyebutkan bahwa konflik keanggenan yang terjadi antara prinsipal dan agen menyebabkan adanya asimetri informasi. Profitabilitas yang rendah, manajemen cenderung mengambil tindakan perataan laba dengan meningkatkan laba yang dihasilkan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi tidak menunjukkan indikasi melakukan praktik income smoothing. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah indikasinya melakukan praktekan laba, karena perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah akan menemui kesulitan dalam menarik perhatian pihak eksternal, sehingga cara yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan menunjukkan laba yang relatif stabil. Ketiga, pengaruh winner all loser terhadap income smoothing. Ketika perusahaan berada pada status winner stock, perusahaan akan menjaga statusnya tersebut dengan menghindari terjadinya fluktuasi laba. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan manajemen perusahaan winner stock untuk mempertahankan stakeholder value. Sedangkan perusahaan loser stock melakukan perataan laba dengan tujuan untuk menaikkan nilai perusahaan sehingga mereka dapat mencapai posisi di winner stock. Pada pengaruh dividen pay ratio terhadap income smoothing. Pembagian dividen merupakan sinyal positif kepada para investor mengenai penjualan saham karena mampu mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan keuntungan. Semakin tinggi DPR akan menguntungkan para investor, tetapi di pihak manajemen akan memperlambat pengembalian internal dalam bidang keuangan karena memperkecil laba ditahan. Begitu pula sebaliknya, perusahaan yang menetapkan kebijakan tinggi dividen pay ratio yang tinggi biasanya mengindikasi bahwa risiko perusahaan tinggi pula. Hal tersebut disebabkan oleh semakin tinggi suatu risiko investasi, maka semakin tinggi pula tingkat pengembaliannya. Karena ketika fluktuasi laba perusahaan dengan tingkat dividen pay ratio yang tinggi akan menerima risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat dividennya lebih rendah. Maka dari itu, adanya kecenderungan pihak manajemen untuk melakukan perataan laba dalam menjaga
tingkat kestabilan laba. Pengaruh kepemilikan publik terhadap income smoothing. Proporsi kepemilikan publik yang tinggi suatu perusahaan membuat manajemen harus selalu dituntut untuk menunjukkan kreativitas yang baik dengan menunjukkan atau menampilkan performa laporan keuangan sesuai dengan keinginan investor, seperti menstabilkan rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Hal ini dilakukan agar investor mau terus menginvestasikan dana pada perusahaan. Karena kondisi tersebut, manajemen cenderung melakukan perakiraan laba. Penelitian ini memberikan implikasi bagi investor sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan mengenai praktik income smoothing serta faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Hal penelitian ini diharapkan dapat membantu para stakeholder dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan keputusan investasi yang baik. Ada simpulan. Yang pertama, ada financial leverage berpengaruh positif terhadap income smoothing. Yang kedua, return on asset berpengaruh negatif terhadap income smoothing. Yang ketiga, winner or loser stock berpengaruh negatif terhadap income smoothing. Yang keempat, dividend payout ratio berpengaruh positif terhadap income smoothing. Yang kelima, kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap income smoothing. Yang pertama, bagi pembuat kebijakan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia disarankan untuk melakukan review dan pembahasan mengenai financial leverage, return on asset, winner or loser stock, dividend payout ratio, kepemilikan publik, dan income smoothing agar investor dapat melakukan analisis yang tepat dalam menentukan prospek perusahaan. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan hasil terdapat variabel lain yang mempengaruhi income smoothing. Dengan demikian, disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang mempengaruhi income smoothing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri dengan ucapkan terima kasih.